kasih tahu sesuatu yang ada di pikiran kita malah jadi menyinggung gitu. Jadi kamu mau belanja tapi nggak usah ajak saya bilang, daripada saya ntar lihat terus saya jadi ngitung gitu. Terus dia bilang, udah goodie bag-nya karena tasnya udah segini harganya, isinya di bawah sekian aja gitu. Wah, di situ gue langsung kayak Sudah 4 tahun ya. Thank you Lucky sama Irma udah bisa menerima kami nih. Hari ini kita mau membahas sedikit nih mengenai keunikan yang kalian miliki. Financial issue ya adalah salah satu isu yang cukup sensitif. Seperti yang kami ketahui bahwa Lucky dalam keluarga yang katakanlah challenges in financial, sedangkan Irma tumbuh di keluarga yang begitu nyaman, ya uang tidaklah menjadi begitu masalah. Ada nggak sih kalian boleh mungkin sampaikan berbagi tentang surprises pada saat kalian sudah menikah sekarang? Mungkin bisa sedikit cerita mengenai the surprises. Surprises sih lebih kayak pada saat exercise sih. pada saat keluarin uang. Pada saat keluarin uang dia. Karena pada dasarnya pas sebelum kita married, pas selama masa pacaran udah serius dan mau wedding prep tuh kita udah sempet ngobrolin gitu. Maksudnya saya nih kira-kira setiap bulan ada perlu nih support ke orang ke keluarga dan sebagainya gitu ya. Juga ada hal-hal yang saya misalnya tanya ke Irma gitu, biasanya kamu kalau per bulan habisnya apa aja sih, kira-kira budgetnya berapa dan sebagainya, supaya saya punya gambaran gitu kira-kira nanti pada saat menikah apakah ada hal-hal yang memang Irma misalnya harus adjust atau emang udah nggak bisa diubah dan itu udah menjadi satu item yang fix gitu di komponen keuangan itu, pengeluaran itu gitu. Jadi waktu Lucky ngelihat list pengeluarannya cukup terkejut atau ya itu biasa-biasa aja? Cukup terkejut. Banyak juga ya. Karena ternyata saya baru tahu ternyata ada harga sampo yang harganya sampai sekian ratus ribu gitu. Oke. Kalau dari aku mungkin expectation-nya udah di set, yaitu seperti yang tadi udah ngobrol sama Lucky pas lagi pacaran. Dia juga udah dengan terbuka gitu kasih tahu ya bahwa dia harus support his parents gitu, dan ya I'm okay with that, aku respect itu, dan ya itu udah akhirnya kita udah masukin dalam budget kita gitu. Jadi pas waktu kita udah married, ya I'm not too surprised ya, karena emang udah tahu emang harus keluar segitu gitu. Mungkin knowing the difference in your financial background, mungkin kalau Irma kan lebih nyaman gitu secara financial. Pernah nggak merasa terrestrict karena kan yang pegang budget Lucky ya gitu. Jadi do you feel restricted gitu pada saat bilang segini aja gitu? Selama ini fine aja, tapi recently ini kita sempat ada issue tentang birthday anak sih. Si Joel kan baru sekolah this year and dia baru ulang tahun juga last month gitu. Jadi kalau di sekolah itu kan harus kita biasa celebrate gitu ya, beli kue, give out goodie bags ya kan. Dan ya biasalah karena di sekolah kan pasti kita juga udah pernah dapet nih gitu goodie bag dari teman-teman kan. Jadi kita juga pengen berikan yang something that's good gitu kan. Nah waktu aku lagi siapin goodie bag-nya itu, terus dia bilang, udah goodie bag-nya karena tasnya udah segini harganya, isinya di bawah sekian aja gitu. Wah di situ gue langsung kayak, aduh kenapa harus ini banget, di restrict banget gitu kan. Padahal aku juga belum cek tuh harga-harganya berapa tuh di supermarket kan. Tapi dengan dia ngomong di restrict itu aku langsung merasa, wah kenapa sih sampai harus istilahnya dipatokin segitu banget gitu. Dan akhirnya ya kita sempat argue ya di situ. Ya for me because maksudnya itu hal yang gak terlalu penting, jadi nggak perlu alokasi terlalu banyak dana ke sana gitu, karena kan goodie bags-nya itu buat anak-anak paling seneng dapat misalnya candies atau susu atau coklat gitu ya. Maksudnya nggak peduli tuh brandnya yang mana gitu, as long as yang kita kasih juga
sesuatu yang kita bakal kasih ke anak juga gitu. Jadi nggak perlu yang terlalu Cukup lah ya iya, gitu ya. pokoknya sewajarnya aja menurut saya gitu. Iya, jadi saya belajar Karena biasanya Ibu Irma punya standarnya cukup tinggi gitu. Ya karena kita sempat ada argumen beda pendapat itu. Jadi saya pas ke supermarket pas saya beli lebih mindful tentang harganya sih. Jadi kayak lebih lihat oh ya oke, maksudnya nggak boleh terlalu over dan ya adjust lah. Dan akhirnya pun saya juga nggak terlalu. Jadi kamu mau belanja tapi nggak usah ajak saya bilang daripada saya ntar lihat terus saya jadi ngitung-ngitung gitu. Penting tahu limitnya. Ya penting tahu limitnya gitu. Menarik kalau kita ya sebagai pria kadang-kadang ego tuh kan nggak bisa ketebak ya. Mertua gitu ya, memberi uang. Kamu merasa terganggu nggak, Lucky? Mungkin sebagian dari diri saya merasa, aduh kayaknya nggak enak terimanya atau sebagainya gitu ya. Cuman di sisi lain saya juga ngerti bahwa parentsnya Irma itu memang generous gitu. Ke orang-orang yang bukan keluarga juga malahan juga generous gitu, apalagi mau ke anak sendiri gitu ya. Dan lagi pula saya lihat sejauh ini yang maksudnya occasion tertentu aja yang mereka kasih ke kita gitu atau ke Irma gitu ya. Seperti misalnya ulang tahun kah atau Chinese New Year, Christmas gitu yang memang occasionnya mereka mau kasih buat sebagai hadiah gitu sih, seperti itu. In that case, Irma gimana kalau misalnya pas nerima dari orang tua sendiri? Kalau aku terima ya Lucky juga tahu gitu ya, dan ya kita terbuka aja gitu, and he knows yang apa yang aku punya itu juga dia punya gitu. So ya nggak ada perbedaan itu dari mami buat aku atau apa gitu. Jadi milik bersama lah ya. Iya, milik bersama gitu ya. Okay, that's good. Ya menarik kalau tadi Irma bilang bahwa apa yang menjadi miliknya Irma adalah miliknya Lucky, the other way around. Jadi we can see the financial unity yang kalian miliki ya. So ada tips nggak sih yang bisa kalian bagi untuk pasangan-pasangan yang baru menikah? Paling dari saya sih keterbukaan ya. Jadi nggak boleh gengsi lah istilahnya gitu. Kalau misalnya memang keadaannya seperti itu ya udah nggak usah dipercantik, kasih tahu ke calon pasangan apa adanya gitu ya. Kira-kira dia bisa terima hal itu atau enggak, seperti itu. Paling sama cara komunikasi kali ya, kalau misalnya ke kehidupan pernikahan sehari-hari gitu, jangan sampai kasih tahu sesuatu yang ada di pikiran kita malah jadi menyinggung gitu. Lebih seperti memberi tahu nih, menurut aku seperti ini gitu. Memang kadang-kadang saya juga adalah saat-saatnya dimana saya kalau ngomong mungkin bisa juga menyinggung gitu, kurang enak gitu. Cuman ya saya masih belajar juga sih, maksudnya untuk menyampaikan sesuatu ke Irma bisa diterima dengan baik lah gitu. Kalau aku mungkin dari sisi spendernya harus tahu limitnya kali ya, karena ya kita harus bisa respect juga that our husband juga dia yang bekerja keras juga gitu untuk ya to provide us with food and everything gitu kan. Nggak bisa seenaknya kita juga gitu loh. Memang kita diberikan kebebasan gitu ya untuk you can buy what you want gitu, tapi at one point emang harus ada batasnya dan nggak boleh. Harus melihat harga. Iya, harus lihat harga ya Ci ya sekarang. Dari ya itu yang aku belajar sih ya, kita adjust and ya respect dia gitu. Semalam sempat lagi ngobrol berdua gitu, tiba-tiba ada notif di handphonenya gitu, total ini apa segala, maksudnya notifikasi pembelanjaan gitu. Jadi selalu diberitahu ya, ada hikmat yang memberitahu. Enggak, jadi saya kelihatan gitu nggak sengaja di handphonenya. Saya bilang belanja apa lagi tuh? Terus si Irma sempat nanya gitu, kamu stres nggak ngeliat aku belanja terus gitu? Terus aku jawab apa ya? Aku bilang enggak sih, because I know you know your limit gitu. Jadi aku bisa bilang bahwa Irma ya memang menerapkan itu gitu. She knows her limit. Well, thank you karena finance adalah isu yang nggak mudah untuk bisa berbagi. Thank you again, Lucky dan Irma, for availing yourself. Well, sebagai penutup mungkin dalam satu kata, can you describe your spouse? Diucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Water. Mengalir. Karena kalau menurut water? Menurut saya Irma ini orangnya cukup fleksibel gitu. She can adjust herself to different conditions meskipun memang ada hal-hal yang mungkin sebenarnya dia ngerasa nggak nyaman gitu, tapi she tries to fit to the condition yang dengan baik gitu, tanpa berusaha untuk kayak ini harusnya gini dulu gitu, maksudnya ngelawan dulu, tapi lebih kayak meskipun
pada awalnya dia ngerasa nggak nyaman, tapi dia berusaha fit to that condition gitu, situation. That's nice. That's very good. Air selalu melegakan haus, ya kan? Well, thank you again. Yeah, thank you.